A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan kita, ngobrol santai kita seputar Quran, seputar hadis, seputar tafsir dan Islam secara umum. Mudah-mudahan hidup kita yang sekali ini, ilmu kita, rezeki kita, keluarga, teman-teman, lingkungan, sahabat, semuanya bermanfaat dan berkah, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kesempatan yang lalu saya telah ceritakan bahwasanya Allah di dalam Al-Quran, misalkan surat 51 ayat 56 itu menyandingkan langsung antara al-jin dan al-ins ya. Bisa juga dicek di ayat di surat 6 ayat 28 dan ayat 30 ya. Di surat 51 ayat 56 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan sekali-sekali aku tidak ciptakan jin dan al-ins itu kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku. Ya, di surat 6 ayat 28 dan 30 di situ ada redaksi ya ma'syarul jin wal ins. Wahai sekelompok jin dan ins, ya. Kemudian kemarin sudah kita coba melakukan hipotesis ya. Bagaimana al-jin itu secara bahasa ya. Bahwasanya dia adalah al-isim. Isim itu bisa menunjuk pada kata benda dan juga bisa menunjuk pada kata sifat di dalam bahasa Arab. Nah, rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mencoba menelisik lagi ya al-ins secara bahasa dan juga kita lihat konteks-konteksnya. Nah, rekan-rekan sekalian, al-ins ini pun itu adalah isim ya. Jadi sekali lagi isim di dalam bahasa Arab itu bisa menunjuk kata benda, dia juga bisa menunjuk kata sifat secara bahasa dulu ya. Tetapi kalau kita mengkaji secara bahasa, secara maknanya melalui kamus-kamus Arab seperti Lisanul Arab dan Al-Mufradat fi Ghurib Al-Quran ya. Ternyata al-ins itu diartikan sebagai khilaful jin, al-jin khilaful ins, al-jin khilaful ins, sedangkan al-ins itu lawan kata liar, yakni jinak. Ya, sekali lagi, al-ins itu artinya adalah jinak atau lawan kata liar. Ya. Apa namanya? Lah, al-ins itu ya, kita coba buka ayatnya ya, di surat 24 ayat 27 dan surat 27 ayat 7 misalkan ya, kita lihat coba dari kata anas itu. Anas ya atau al-ins itu ya, di sini ada mushafnya ya. Surat An-Nur ayat 27 dan An-Naml ayat 7. Kita buka dulu ya. Ayatnya saya bacakan di sini. Surat 24 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya. Di sini ada kata-kata la hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang beriman, janganlah kamu memasuki sebuah rumah sampai kamu itu tasta'nisu ala ahliha, yakni mendapat keramahan dari orangnya, mendapat keramahan sehingga dipersilakan masuk ya. Kalau terjemah bebasnya di sini biasanya diartikan sampai kalian minta izin ya. Sebenarnya hatta tasta'nisu ala ahliha itu adalah kalian mendapat keramahan dari penghuni rumah sehingga kalian dipersilakan masuk ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya anas atau tasta'nisu itu mendapat keramahan, artinya mendapatkan jinak ya, atau tidak liar gitu, tidak bengis, tidak kejam ya. Seperti kata al-wahsyu.
Kalau al-wahsyu itu memang artinya adalah kejam, liar, ganas, beringas, buas, ya. Itu disebut dengan al-wahsyu. Nah, sebaliknya al-ins itu lawan kata itu, ya. Misalkan di ayat yang lain, ya, di surat 27 ayat 7, ya, surat An-Naml ayat 7. Bentar. Kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Musa li alihi inni anastu naron sa'atikum minha bi khabar au atikum bi syihabin qabasin la'allakum tastalun. Di sini ada kata-kata inni anastu naron. Ketika Nabi Musa itu berkata kepada keluarganya itu, inni anastu naron, aku itu akan menjinakkan api, ya, menyalakan api atau menjinakkan api. Jadi api itu dikendalikan, ya. Dari kata anastu naron, dari kata anas juga, ya, seperti al-ins itu. Nah, rekan-rekan sekalian, al-insan, nah, ya, yang sering diterjemahkan sebagai manusia, al-insan itu juga berasal dari kata yang sama, yakni al-ins itu, ya. Ada yang pendapat mengatakan al-insan itu diambil dari akar kata yang sama, al-ins, ya, ramah, ya kan, atau jinak. Itu karena menurut satu pendapat ini, ya, karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Manusia bisa hidup itu dari keramahan, bantuan orang lain. Ya, ini menurut pendapat itu, ya. Yang kalau ilmu ilmu sosial, ya. Homo homini socius. Jadi homo homini socius itu manusia yang satu itu saling membantu atau berpartner atau, ya, kerjasama dengan manusia yang lain, ya. Manusia yang bisa kerjasama dengan manusia yang lain itu berarti dia sudah ins, jinak, ya, atau ramah. Jadi seperti itu, ya. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, al-insan itu diambil dari akar kata yang sama, al-ins. Menurut pendapat itu adalah manusia tidak bisa hidup tanpa keramahan dari manusia yang lain. Nah, pendapat yang lain, al-insan, ya, al-insan. Al-insan itu rekan-rekan sekalian, bentuk jamaknya adalah anas, ya. Anas itu adalah jamak dari al-insan. Menurut pendapat yang lain, al-insan itu disebut manusia al-insan itu ikut bentuk atau wazan insian, if'ilan. Insian yakni lupa, ya. Al-insan manusia itu dari kata lupa, insian itu lupa, karena manusia itu awalnya sudah terikat janji dengan Tuhannya. Manusia itu sudah secara primordial dia itu sudah mengikat janji dengan Tuhannya, ya. Wa ashhadu ala anfusihim wa ashhadu ala anfusihim qalu bala syahidna. Jadi ruh itu sebelum masuk ke dalam atau sejak baru keluar dari tulang sulbi itu diminta perjanjian oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi sejatinya manusia itu sudah terikat janji bertauhid kepada Allah, kemudian manusia itu menjadi lupa dalam proses kehidupannya ini, sehingga ada manusia yang ateis, ya. Maka di situ disebut lupa itu dari kata insian itu, ya, karena dia sedang lupa dengan ikatan janji kepada Tuhan itu, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, al-ins itu, ya, bentuk jamaknya adalah anasi, ya. Bentuk jamaknya adalah anasi, ya. Kalau tidak salah ini bisa dicek di surat 25 Al-Furqan ayat 49. Di situ ada kata-kata anasi.
yakni bentuk jamak, bentuk plural dari al-ins itu. Jadi al-ins itu bentuk tunggalnya, al-anasi itu bentuk jamaknya. Nah, rekan-rekan sekalian, coba kita bandingkan dengan bashar, ya. Bashar itu misalkan di surat 25 ayat 24 ya, dan lain-lain, itu banyak di Quran disebutkan. Bashar itu di situ menunjukkan kepada sebuah spesies, ya. Spesies manusia yang karena berbeda dengan spesies yang lain kan. Manusia ini dia punya rambut misalkan yang berbeda dengan spesies bashar yang lain gitu ya. Maka di situ disebut dengan bashar. Jadi dia jenis spesies manusia bashar ya. Dia bukan jenis ikan gitu ya. Dia bukan jenis serangga dan seterusnya. Dia jenis bashar ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kita bisa melihat bahwasanya kesimpulan sementara kita bahwasanya tadi ingat al-ins itu disebut dengan khilaful jin ya, atau al-jin khilaful ins. Jin itu lawan kata al-ins. Sedangkan al-ins tadi diartikan sebagai jinak lawan kata liar ya. Maka kita menjadi tahu bahwasanya al-ins itu bukan naun, bukan kata benda. Al-ins itu adalah sifat. Ya kan? Jinak itu sifat apa benda? Dia kata sifat. Jadi jinak tidak liar, baik, ramah, sopan itu sifat. Al-ins itu sifat. Ya kan? Sifat. Nah. Ingat pula bahwasanya al-jin itu khilaful ins. Maka al-ins juga khilaful jin. Ya. Jadi al-jin itu lawan kata dari al-ins. Ya kan? Kalau al-ins ini jinak ya, maka al-jin itu lawan kata jinak, liar ya, atau punya kapasitas sifat-sifat tertentu yang berbeda dengan al-ins. Maka sejatinya rekan-rekan sekalian, dari sisi ini pun al-jin itu ternyata bukan sosok. Al-jin itu juga sifat, ya kan? Kita mengerti juga bahwasanya perjalanan manusia itu tidak langsung jinak ya. Spesies manusia itu dia dulu manusia purba ya kan, dulu manusia purba yang hidup liar gitu kan. Kemudian peradaban berangsur-angsur ilmu pengetahuan, peradaban, teknologi, sehingga manusia menjadi berbudaya dan beradab, berkesenian dan beragama, sehingga manusia itu menjadi insan, menjadi punya sifat yang ramah, punya sifat yang sopan, punya sifat yang baik. Nah, ketika al-ins itu disandingkan dengan al-jin, maka itu tadi ya, di dalam lisanul Arab saya mendapatkan redaksi nasun minal jin. Perhatikan ini, nasun minal jin. Jadi dia menunjuk kepada manusia yang punya karakter-karakter layaknya jin, yakni liar gitu. Tidak ins, tidak jinak, tapi liar. Ya. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, jadi kita simpulkan sementara dari sisi ini juga bahwasanya ternyata al-jin itu bukan sosok. Ya, al-jin adalah sifat. Dia ya manusia biasa. Dia manusia jenis bashar juga, jenis bashar, jenis manusia, spesies manusia, tetapi dia memiliki sifat-sifat tertentu, yakni sifat-sifat al-jin. Yang lawan kata al-ins. Kalau al-ins itu jinak, ramah, baik, sopan, maka al-jin itu adalah liar. Bisa liar, bisa bengis, atau bisa, intinya memiliki sifat karakteristik tertentu yang berbeda dengan sifat-sifat al-ins itu. Itu rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini sekali lagi kesimpulannya adalah al-jin itu ternyata bukan sosok. Al-jin ternyata bukan sosok, al-jin adalah sifat. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas segala perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.